kalau dipotong malah gitu. Yang ini Red. Ketika kasus ini diketahui oleh masyarakat, Facebook Raca Dek Uang Tabur menjadi sasaran amarah publik yang mengenal Titima. Mereka memenuhi kolom-kolom komentar pada postingan Raca Dek dengan kemarahan mereka. Oke kamera. Akhirnya Raca Dek pun menghapus postingan Facebooknya untuk menghindari amarah orang banyak. Gara-gara itu, akhirnya si Raca Dek pun memutuskan untuk menghapus postingan yang dia post di Facebook tadi. Oh, dasar cowok pengecut. Ditulis dong, dia mau menghapusnya karena... Jadi dia menghapusnya... Udah, itu tadi ngomong gara-gara itu. Kan tadi udah jelasin. Jadi cuma ngomong gara-gara itu. Polisi pun mulai beraksi. Mereka mendatangi apartemen Raca Dek. Tapi Raca Dek tidak mau membuka pintu apartemennya, sehingga polisi harus mendobrak pintu apartemen Raca Dek. Polisi pun mulai beraksi. Mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen Raca Dek, tetapi Raca Dek tidak mau membuka pintu apartemennya, sehingga para polisi pun terpaksa untuk mendobrak langsung pintu si Raca Dek itu. Sehingga polisi harus mendobrak. Oh, nggak ada terpaksa tuh. Ya, sehingga polisi harus mendobrak pintu. Sehingga polisi harus mendobrak pintu apartemen Raca Dek. Oke. Yang ini Rit. Apa ini? Dan di kamar tersebut. Dan di kamar tersebut diketemukan obat-obatan yang biasa digunakan untuk membius seseorang, sehingga orang yang meminum obat tersebut menjadi tidak sadarkan diri. Tenang ayo. Ada deh. Kameranya banyak. Yang atas Rit. Mama ngefoto nggak sih? Iya, yang ini difoto. Oke. Pada saat diinterview oleh polisi, Raca Dek mengaku kalau Titima ini pingsan gara-gara kebanyakan minum pada saat pesta berlangsung. Oke. Raca Dek juga memberitahu polisi kalau baju Titima itu memang sengaja diganti oleh dia karena baju Titima itu terlalu sempit, dan Raca Dek takut Titima yang pingsan malah makin susah bermasuki makin kesel. Untuk polisi Raca Dek itu juga memberitahu polisi kalau dia sengaja mengganti baju Titima akibat menurut dia baju Titima itu terlalu sempit. Terus Titima jadi kesusahan nafas kalau pakai baju kayak gitu. Apa? Tadi udah bagus, tapi bukan akibat, karena. Oke. Kan jadi aneh. Loh, apa sih? Kok ada balas kayak gitu? Iya. Apa? Mau nanya. Iya, nanya. Oh, enggak apa-apa. Kita dengerin. Bukan mau nanya warna. Kamu bilang sinio gitu loh, beda kayak nanya aku bilang. Mana ya yang cocok, Ma? Gak ada yang cocok. Salam. Ya kamu nggak Hah? nggak lain-lain, bukan ini warna pink salem, ini pink salem Lebih ke arah nggak masalah sih kayak it's okay. Nanti kan kamu tinggal ini kan dikasih tekstur, nanti teksturnya baru warnanya coklat kayak coklat teksturnya coklat nggak lain, beda. mirip tapi. Iya tapi beda, bukan pink salem. Ini pink salem. Ini loh, ini pink salem. Tuh. Ini teksturnya, lebih Ini cocok teksturnya, teksturnya. iya. Iya.
Nggak, ini bukan yang pink ini, salah banget kalau kamu pakai itu, beda banget. Mirip banget. Enggak mirip sama sekali, enggak. Itu pink salem kok itu. Dari Jawa kelihatan pink salem. Thank you. Ah, thank you. Ini tadi ngambil di sini ya? Nggak tahu, udah namanya panjang-panjang, pokoknya ditarik nomor sana. Pokoknya ada tulisannya Premier itu yang mahal. Premier. Premier. Oh iya, Premier. Apa bedanya Premier sama yang Yang mahal? Premier harganya mahal jika 30.000, yang nggak ada tulisan Premier 5.000. Bisa, berarti satu batang ini bisa buat beli boba dong. Bilangi satu kotak mama beli 2.800.000 kok. Berarti satu batang pensil warnanya harusnya bisa jadi segelas boba. Satu nasi padang. Ya kamu sih Bronto, sih di dalam yang di dalam toples plastik itu satu biji malah 90.000. Kaplek. Gila. Berarti satu batang itu bisa buat beli boba, buat beli nasi padang, sama buat beli air putih buat kumur-kumur. Buat apa kumur-kumur? Iya, biar gigi nggak sakit. Aneh-aneh. Gendang. Padahal nggak enak ya loh yang di pensil warna toples itu. Gila, Anaknya Prisma. gila yang di toples itu tuh anu apa, pensil Mahakarya Cika, pensil para artis itu. Prisma color tuh lebih ke soft gitu gak sih? Kayak Ya tapi yang pakai orang biasa itu. orang biasa. Apa namanya bilang tadi mah? Orang biasa Cika. Ada teman-teman Cika yang pakai itu. Ada. Teman-teman Cika pakai apa? Gribble. Bukan gribble. Salah. Faber-Castell gak sih? Wah, Joyko lah murah. Makanya Faber-Castell lah Ya harusnya. makanya teman-teman Cika orang biasa. Berarti lebih biasa lagi dong, lebih down Enggak, lagi. maksudnya bukan, itu buat pemula nek Prisma Color itu. Kalau sudah canggih pakai yang luminance. Luminance itu satu kotak harganya 6 juta. Udah Beda kan lagi. punya kasur. Masih ngerekam tuh ini. Ya, saya ngerekam. Cika stop dulu ya, tak kurang dikit, kurang 3 halaman. Ayo. 35. Ya, ayo. Raja Dek ini juga memberitahu polisi kalau bajunya Titima itu sempit. Makanya dia ini tuh sengaja mengganti baju Titima ke baju yang lebih besar supaya si Titima lebih mudah nafasnya. Terus Raja Dek juga mau yang lu siapa sih? Meyakinkan. Meyakinkan, oke. Raja Dek juga meyakinkan polisi kalau pada saat dia meletakkan Titima di sofa, Titima itu masih dalam keadaan hidup. Raja Dek ini juga meyakinkan para polisi kalau pada saat dia meletakkan Titima di sofa lobi, Titima itu masih hidup. Masa? Buktinya mana? Cika kedengaran suara kertasnya tadi. Oh iya, sorry. Lalu ketika ditanya apa? Ketika ditanyai gitu dah. Lalu ketika ditanya apakah Raja Dek melakukan Oh, itu koma. pelecehan? Iya. Lalu ketika ditanya apakah Raja Dek Ketika sempat rekaman melakukan kamera, pelecehan soalnya. terhadap Titima ketika dia tidak sadar, Raja Dek menjawab bahwa dia tidak melakukan apapun terhadap Titima. Oke. Hanya apakah Raja Dek sempat melakukan pelecehan? Lalu ketika ditanya apakah Raja Dek ini itu sempat melakukan pelecehan terhadap Titima saat dia tidak sadar, Raja Dek itu bilang kalau dia tidak melakukan apa-apa terhadap Titima. Yang bawah read. Sementara itu hasil otopsi mengatakan kematian Titima ini diakibatkan gagal jantung karena terlalu banyak meminum minuman keras pada malam kejadian. Gak masuk akal, bro. Siapa itu mengatopsi, bro? Kamu tahu nggak? Dia bodong. Dari kapan hari ini kan Cici kan sekarang udah kok kayak podcast gitu kok. Gak pernah lihat loh Cika. Podcast Gimana? gilamu, Cece kameranya 170%. Aw, wah, kentang. Apa? Gak pernah loh gimana. Enggak, kalau pas bagian read ya dibaca, tapi kalau pas bagian kamera ya kamera. Jess, kasurnya Jess. Jess. I don't wanna close my eyes. Oh, tak kira kamu nyanyi sing I don't wanna die but I don't wanna live like this. ayo mama biar cepet Oke. kerja. Saya Cika mau nyanyi ya lanjut. Oke. Pihak keluarga Titima lalu meminta otopsi ulang pada tubuh anak mereka karena mereka tidak percaya kalau Titima tewas cuma gara-gara minum minuman keras.
Memangnya Titima minum sebanyak apa sampai dia bisa kejang-kejang dan meninggal? Ini kamera. Orang tua Titima yakin ada orang yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman Titima sehingga Titima itu mengalami kejang-kejang. Mulai! Ya. Orang tua Titima itu yakin kalau ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke minumannya Titima sampai Titima ini tuh bisa mengalami kejang-kejang dan pingsan. Jika kedengaran gerak-gerak. Iya dah. Iya. Mulai lagi orang tua Titima. Orang tua Titima yakin. Orang tua Titima itu yakin kalau ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam minumannya Titima sampai Titima ini mengalami kejang-kejang dan pingsan. Bagusan pertama sih tadi, tapi ada suara juga. Harusnya nggak masuk, saya kan suaranya sekecil itu aja nggak denger. Orang tua Titima juga. Orang tua Titima juga tidak percaya kalau Raja Dek bermaksud baik dengan mengganti pakaian Titima yang terlalu sempit supaya Titima bisa segera sadar dari pingsannya. Karena terbukti, Raja Dek ini tuh bahkan sempat memposting kejadian ketika Titima pingsan di Facebooknya. Bukannya menelpon ambulans, tapi malah merekam Titima yang lagi nggak sadar diri. Lagi tidak sadarkan diri. Iya toh? Iya. Yang lagi nggak sadarkan diri. Yang lagi nggak sadarkan diri. Loh, ya. Tak giniin mah, tak giniin terus jadi ke hitam semua. Hampir semua media gitu. Nah guys gitu. Nah teman-teman. Nah teman-teman, hampir semua media di Thailand pada saat itu mengatakan bahwa Titima dibius dan diseret seperti boneka kain. Dan hal itu sangat mengerikan. Dan Ulang. Oke. Dan hal itu sangat mengerikan karena mana ada orang normal yang mau melakukan hal seperti itu. Jelas-jelas dari CCTV yang ada menunjukkan kalau Raja Dek ini merupakan pelaku kriminal dalam kasus ini. Oke, ada kamera. Pada akhirnya ada 5 orang ditangkap karena diduga telah ikut Boleh nyetek tak? Boleh. Ngomong. Ikut menolak Raja Dek dalam melaksanakan niatnya. Sebenarnya polisi mempunyai banyak bukti untuk menangkap Raja Dek yang membelakangnya, tapi mereka sebagai teman-teman mengakui kalau mereka telah melakukan kejahatan tersebut. Kamu buang di mana itu? Tong sampah. Oke. Pada akhirnya kemarin tanggal diduga telah ikut. Mulai. Pada akhirnya ada 5 orang yang ditangkap karena mereka ini tuh diduga telah membantu Raja Dek pada malam kejadian itu. Nah, polisi ini tuh sebenarnya sudah memiliki banyak sekali bukti yang menunjukkan kalau Raja Dek dan komplotannya ini tuh salah dan telah melakukan semua hal itu. Tapi Raja Dek sama teman-temannya tidak mau mengaku sama sekali. Ini dah cowok pengecut, gak mau ngaku, ngotot lagi. Komplit negatif semua. Yang bawa X. Harusnya kamu bilang lucu kayak ini. Komplit seperti nasi campur. Nasi campur gak komplit, Tang. Gak suka aja nasi campur. Nah. Nasi campur enak. Gak. Mama. Jangan samain nasi Gak. campur sama itu. Gak. Kalau mau komplit kayak roti gitu loh. Kayak roti, gak juga sih. Nyambung. Kita anggap aja itu kentut. Ini readnya bener atau enggak? Soalnya readnya gak dilingkarin. Pada 20 September. Gak pengen jajangmeon. Buat pengen sih ya, gak pengen dah. Saya pengen jajangmeon sambil yang pengen nyoba. Saya pengen tapi kepedesan. Dari kapan hari pengen nyoba. Ya nanti tak bikin no, si Ati. Mama aja pusing. Kapan hari itu kan dia tuh kan pengen ini. Jess, ayo Jess, pulang dua halaman lagi Jess. Jangan kapan hari itu. Ma, apa ada jajangmeon sambil yang pengen juga udah. Iya ada. Ayo read. Akhirnya pada akhir September. Akhirnya pada akhir September tahun 2019, Raja Dek ditangkap dan dikenakan tuduhan telah menculik Titima dalam keadaan tidak sadar, yang akhirnya malah membawa kematian pada Titima. Titima atau bacanya? Iya. Bukan Titimah. Iya.
Hei! Cuma satu habis itu read semua. Gede sangat. Untuk mengetahui apakah Titima oke. Untuk mengetahui apakah Titima sempat dilecehkan atau tidak, polisi belum syuting kok. Polisi meminta sampel DNA-nya si Raja Dek. Dan menurut keterangan pihak berwajib, diketemukan adanya cairan di bagian Titima dan bukti-bukti lain menunjukkan kalau Titima itu memang sempat dilecehkan pada malam kejadian. Nah, walaupun begitu, si Raja Dek laki-laki mengakui semua itu. Masih nyala kan? Nyala terus. Oke. Untuk mengetahui apakah Titima sempat dilecehkan atau tidak, para polisi ini tuh meminta DNA-nya si Raja Dek. Nah, juga dari keterangan si pihak berwajib, katanya ada cairan dari bagian organ intimnya si Titima dan beberapa bukti-bukti yang lain yang menunjukkan kalau dia ini tuh sempat dilecehkan di malam kejadian itu. Tetapi, meski semua alasan dan bukti-bukti sudah dikumpulkan, si Raja Dek tetap gak mau ngaku, teman-teman. Lama-lama aku kesel sama orang ini. Sabar. Polisi juga menyelidiki. Ini mau coret semua? Oh, enggak sih. Polisi juga menyelidiki tuan rumah dari penyelenggara. Polisi juga menyelidiki tuan rumah dari penyelenggara pesta di malam kejadian tersebut. Pesta tersebut diadakan di rumah Chai Yapon, Pana, pada Senin malam di Nang Buatong, Nontaburi. Chai Yapon mengatakan pada penyelidik kalau dia telah membayar Titima sebanyak 3.000 baht atau 1,3 juta untuk menyajikan minuman ke para tamu yang hadir di pestanya. Ore juga oke. Di pesta itu, menurut Chai Yapon, si pemilik rumah, Titima terlihat begitu bergairah terhadap Raja Dek. Lantaran terlanjur mabuk, Titima pun dibawa pulang oleh Raja Dek ke apartemen miliknya di Thonburi. Kemungkinan besar hukuman yang diterima Raja Dek ini bisa jadi 10 tahun penjara. Selama menunggu keputusan pengadilan pada tanggal 14 Oktober tahun 2020, ayah Titima tetap tidak percaya kalau Titima tewas cuman gara-gara minuman. Kamera red, itu nggak usah, oke. Yang atas red. Selain itu, ayah Titima juga menceritakan kalau cucunya selalu mencari ibunya, dan itu sangat menyakitkan bagi ayah Titima. Seperti yang kalian lihat di foto ini, anak perempuan Titima meniup lilin ulang tahun di hari yang seharusnya menjadi hari ulang tahun Titima yang ke-26 tahun. Dan mereka melakukan itu di depan peti mati Titima pada tanggal 19 September tahun 2019. Keluarga Titima lalu menuntut ganti rugi material atas kepergian Titima karena Titima ini adalah salah satunya penopang keuangan. Satu-satunya karena Titima ini. Oh alah, itu bukan salah satunya. Karena Titima ini adalah satu-satunya penopang keuangan keluarga mereka. Gitu. Jadi mama gak denger yang sebelumnya. Karena kasus ini banyak anak-anak muda di Thailand yang jadi prihatin akan bahayanya profesi pretty worker ini. Karena resiko yang ditempuh itu cukup besar tergantung di mana event itu diadakan dan siapa yang menyelenggarakan acara event tersebut. Karena kasus ini banyak anak-anak muda Thailand yang menjadi prihatin akan bahaya. Karena kasus ini, banyak sekali anak-anak muda di Thailand yang menjadi prihatin tentang profesi satu ini. Karena resiko bahaya dari pekerjaan ini itu tergantung dari siapa penyelenggara event tersebut dan di mana acara atau event itu diadakan. Yang ini red. Yang di bawah itu berarti nggak usah ya, soalnya nggak ada tandanya. Apa yang dilakukan? Bukan di bawahnya red. Itu berarti nggak ada apa-apanya tuh. Ya itu mama yang ini. Soalnya gak ada tandanya. Ya itu mama yang ngasih ini. Oke. Nah,
Apa yang dilakukan Raja Dek kehadap Titima? Kehadap apa itu? Kepada. Nah, apa yang dilakukan Raja Dek kepada Titima ini juga membuat profesi pretty worker yang semula seperti dinilai positif menjadi negatif di mata banyak orang. Masyarakat mulai memandang rendah pada profesi ini karena pekerjaan ini tuh mengundang resiko seorang bisa ada panahnya itu ke bawah, astaga. Saya boleh ke toilet sebentar gak? Boleh. Ada kurang sedikit kakinya, udah selesai. Ya ada tadi mengestay di kamar mandi sebentar. Ada dari itu apa? Terus apa? Tak ulang dari awal ya. Mulai. Nah, apa yang dilakukan Raja Dek kepada Titima ini juga membuat profesi pretty worker yang semula seperti dinilai positif menjadi negatif di mata banyak orang. Masyarakat mulai memandang rendah pada profesi ini karena pekerjaan ini tuh gak taunya mengundang resiko seseorang pretty worker bisa dilecehkan dan disakiti oleh klien yang menyewanya atau bahkan oleh rekan sejawatnya sendiri. Walaupun kasih yang gila ritep panjang wek. Apa-apaan ini tulisannya kecuali di sini. Halaman terakhir toh. Nih. Jika mau keluar ta, ngengek ta. Jangan ada suara ya. Mana ada suara itu keluar di mana, Mbak? Saya kurang 1 halaman tok, Jess, terakhir. Informasi terakhir yang aku dapatkan, Raja Dek Wong Tabur akhirnya dihukum penjara selama 8 tahun oleh pengadilan Thonburi. Raja Dek tidak didakwa dengan tuduhan pemerkosaan karena tidak ada jejak kekerasan seksual. Raja Dek bersaksi bahwa dia hanya menyentuh bagian intim Titima untuk memeriksa apakah Titima masih hidup. Dan 5 orang lain yang diduga membantu Raja Dek dalam menjalankan itu, akhirnya juga dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan 4 bulan, karena mereka telah mengizinkan Raja Dek untuk menculik Titima. Mereka berenam diharuskan membayar ganti rugi materi ke keluarga Titima sebanyak 748.660 baht, dengan bunga 7,5% per tahun. Keluarga Titima masih berduka akan hal ini. Apalagi putri kecilnya Titima yang bernama Bambam itu selalu menanyakan ibunya dan bertanya kenapa ibunya tidak bisa saja naik pesawat dari surga dan mengunjunginya. Ayah Titima... Stop. Itu kurang bacanya kurang apa ya? Kurang apa itu sampai di mana ya? Keluarga Titima masih berduka. Ya, kayak kurang sedih gitu loh, kayak nge-flat gitu kan bacanya. Oke, coba. Itu membaca mulai dari mana sih lo? Keluarga Titima masih berduka akan hal ini. Di atas atau di bawah? Tengah ke bawah. Menurut informasi terakhir itu? Bukan. Keluarga Titima masih berduka akan hal ini. Nggak ada. Di setengah, di sininya lah, Mah. Di sininya. Soalnya ini kan cuma info tentang... Tengah itu 3/4, ya itu. Ini kan cuma tentang info penjaranya doang. Tadi sudah dibaca info penjara. Udah. Ya udah ayo. Keluarga Titima ada kayak stok gitu loh. Masih berduka akan hal ini. Nah, gitu loh. Keluarga Titima masih berduka akan hal ini. Apalagi putri kecilnya Titima yang bernama Bambam selalu menanyakan ibunya, kenapa ibunya tidak bisa naik pesawat dari surga dan mengunjunginya saja. Kenapa dia menanyakan seperti ini? Kenapa sih ibu tidak bisa naik pesawat dari surga untuk mengunjungi aku? Gitu loh. Jadi kenapa jadi Bambam? Iya. Bambam kan cowok. Ya sudahlah, saya kan anak kecil. Kan itu kan cuma kayak drama. Keluarga Titima masih berduka akan hal ini. Kok diulang lagi dari situ? Cuma tinggal Bambam bertanya seperti ini. Gitu. Bambam bertanya seperti ini. Kenapa sih ibu itu nggak bisa naik pesawat dari surga dan mengunjungiku? Ya. Udah, oke.
kan bilang sedih banget gak sih denger ini kayak gitu loh. Sedih banget gak sih denger ini? Ayah Titi oh lanjut tuh. Iya, sedih banget gak sih? Sedih banget gak sih kalian denger ini? Aku aja merasa sedih, kan boleh ditambahin kayak gitu loh. Oke. Sedih banget gak sih kalian denger yang kayak gini? Aku aja rasanya udah sakit banget. Terlalu lebay atau? Sedih, aku aja merasa sedih dengarnya. Kalian merasa sedih gak sih denger yang kayak gini? Aku aja dengernya sedih banget. Gitu. Terus teman-teman, Ayah Titima bahkan bilang kalau Racha Dek tidak pernah mengontak keluarga mereka untuk minta maaf. Ini menyedihkan banget sih. Udah. Oke teman-teman. Ya ampun, mesti lagi. Nek ngomong kok pelan banget ya, walaupun baca tapi nggak boleh pelan sih. Agak dibantarin suaranya. Oke. Nanti nggak jelas gitu loh. Mulai tadi, terakhir ini sak banter. Lo ya tak banterin ya, soalnya. Kamu bilang nggak, yang tadi yang terakhir itu loh. Tadi mari sedih banget tadi. Oke. Terus kamu bilang terus teman-teman. Terus teman-teman, Ayah Titima bahkan bilang kalau Racha Dek tidak pernah mengontak keluarga mereka untuk minta maaf. Ya ini sedih banget sih. Ya harusnya kamu ada kasih harusnya walaupun memang dia bersalah, tapi at least kalau dia minta maaf kan keluarga ada merasa sedikit, oh aku dapat apa, maksudnya kayak oh orang ini masih mau minta maaf atau gimana, ya terserah kamu lah kalimatnya. Oke. Ngomong ke kamera atau ngomong sini? Ngomong di situ, baca. Oke. Diulang atau langsung? Ya di kamera juga nggak apa-apa, cepetan. Tadi awalnya gimana? Ya harusnya sih, kan tadi kamu bilang apa tadi? Ini apa itu kalau kalau Racha Dek tidak pernah ngontak keluarga mereka untuk minta maaf. Iya. Terus? Ya jadi kamu bilang, udah tak hapus lagi. Hapus apa? Iya, kamu bilang aja. Kan kamu bilang ini menyedihkan banget gak sih? Itu kamu bilang sedih banget gak sih? Seharusnya Racha Dek kan minta maaf ya. Oke. At least dia kan udah melakukan kesalahan. Paling nggak ada rasa tanggung jawab gitu loh untuk minta maaf. Sedih banget gak sih? At least kan Racha Dek itu kan udah melakukan kesalahan gitu kan ya. Setidaknya dia itu minta maaf ke keluarganya. Dia tahu emang dia itu udah ngelakuin kesalahan, tapi kalau dia memutuskan untuk minta maaf ke keluarganya si Titima, kan keluarganya pasti mikir, oh setidaknya dia masih ada keinginan untuk minta maaf. Kan bisa kayak gitu. Ini udah ngelakuin kesalahan gak mau minta maaf lagi, apa-apaan coba. Dah. Iya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kisah kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Oh itu nggak usah, itu nggak mama ya. Ini punya mama. Oke teman-teman, sampai situ aja ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah Racha Dek pantas mendapatkan hukuman itu? Karena menurutku memang dia pantas. Dan pantasnya jauh lagi daripada ini. Oke? Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga klik tombol subscribe. Dan juga share ke seluruh teman kalian yang pernah kalian kenal, mau itu siapapun itu, aku tidak peduli, yang penting kalian share, oke? Jangan lupa juga di screenshot, terus masukin ke Instagram story kalian, dan tag aku @ashleyasandria75. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, and see you in the next video. Bye-bye. Dah. Jess, udah. Oh, belum toh. Biasanya cepat. Pim param param param. Nggak sampai sejam lah, 55 menit lah. Ya kurang lebih sejam lah. 55 menit lah, 57, 60. Nggak juga sih. Iya. Ya udahlah. Betul. Mana kamu kesalahan rate yang buat berikutnya? Iya. Mana? Terus lapo tadi pagi sih kayak. Tadi pagi udah coba, dan mama tahu aja ya. Tadi pagi kan aja bangun jam 5 tuh, kan biasa sekolah toh. Terus sampai jam 7 aja tuh ketidur kebangun terus.